liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Masih semangat? Ya, masih ingat ya tepuk semangat untuk anak-anak gimana? Sudah lupa? Nah, Bupen ingatkan ya, ini tepuk semangat untuk anak-anak. Tepuk semangat. 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 Yang kompak. Tepuk semangat. 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 Sudah mulai dibiasakan. Kemudian tepuk semangat duanya gimana? Tepuk semangat dua. You are the best. You are the best. The best, the best. Yes. Belum kompak. Nah, itulah ya. Jadi kalian harus terbiasa dengan rame-rame ya, apalagi untuk kelas SD. Tidak seanteng kalian kan, udah pada besar-besar. Tapi untuk SD itu memang butuh stimulus kayak heboh lah di kelas gitu ya. Nah, tapi karena materinya ini tentang agak harus fokus ya kalian, ini tentang bagaimana merancang media pembelajaran daring dan luring. Sudah siap? Nah, kita awali dari yang luring dulu. Nah, di sini Bu Fenty sudah ngasih contoh kanvas rancangan alat peraga interaktif. Nah, jadi nanti setiap mahasiswa wajib membuat minimal satu. Kalian misalkan selama 1 bulan, masa iya nggak punya media yang dikenang misalkan. Nah ini contohnya ya, ini contoh saja lihat. Ini punya teman saya. Kurang harus kan? Ya, kita lanjutkan ya. Nah, di sini sudah terlihat. Kalian kalau ingin membuat media harus kayak bikin RPP ya, ada kan langkah-langkahnya. Sama merancang media juga ada langkah-langkahnya. Di antaranya yang pertama, nah ini nanti bisa dibagikan sama kalian, semuanya wajib setor nanti ke ibu ya. Bu, ini kanvas rancangan media saya. Nanti ada yang senangnya ke lagu. Bu, saya mah bikin medianya mau berupa lagu. Bu, saya mah mau bikin medianya berupa video. Bu, saya mah mau bikin medianya berupa panduan atau permainan, terserah kalian. Yang penting kanvasnya harus seperti ini. Kanvasnya seperti ini. Di sini ada beberapa contoh dari teman saya ya. Dari teman saya ini dari Wardah Inspiring Teacher. Di Wardah Inspiring Teacher itu ada program guru-guru dikasih fasilitas membuat media. Nah ini diantaranya yang harus dilakukan apa? Yang pertama adalah peserta yang dituju. Pesertanya kalian siapa? Kalau teman ibu kan murid playgroup. Nah, dituliskan usianya berapa. Kalian misalkan SD kelas 1, SD kelas 2, SD kelas 6, kelas atas, kelas bawah, atau kelas apa. Nah, terus juga tujuannya apa? Untuk mengenalkan apa? Kalau ini untuk mengenalkan warna pada anak. Jadi kalian tujuannya untuk apa dulu? Harus ada spesifik. Jadi ulah ngadamel media teh, kalian bingung menggunakan aja. Udah jadi misalkan bingung ini gimana makainya. Ada tujuan dulu. Kemudian yang kedua targetnya ya, target pembelajaran. Misalkan dengan mendemonstrasikan dan memberikan kesempatan kepada murid untuk berinteraksi dengan alat peraga ini, diharapkan murid bisa semakin memahami konsep warna dan melatih kemampuan mengasosiasikan warna. Nah, itu jadi ada target pembelajaran. Target pembelajarannya apa? Nah, diharap ketika ujian harus betul-betul seperti ini ya. Kalau di minggu pertama nggak apa-apa, kalian misalkan kayak belajar dulu, ngajar gimana. Kalau di minggu terakhir, minggu keempat harus sudah membentuk, misalkan membentuk. Nah,
Nah, kemudian yang ketiga adalah rancangan aktivitas. Jadi rancangan aktivitas itu misalkan murid disuruh apa aja. Nah, murid dapat mengasosiasikan warna bola dengan warna kotak pada kardus misalkan. Murid diberikan bola dengan beragam warna. Kemudian murid dicontohkan memasukkan bola dengan warna yang sama. Kalau kotaknya putih berarti bolanya yang putih. Kalau kotaknya merah berarti bolanya yang merah. Nah, jadi dicontohin dulu ke anak-anak. Jadi sebelum kalian itu dicontohkan dulu ya bahwa media ini seperti ini. Ini murah meriah ya? Nggak murah meriah, ini bisa ditiru. Kemudian yang keempat, nah harus ditulis petunjuk penggunaannya. Petunjuknya misalnya murid mengambil bola dulu. Setelah mengambil bola, kemudian mencari kotak dengan yang warna yang sama dengan bola. Kemudian murid memasukkan bola yang warnanya sama dengan warna kotak. Jadi petunjuk penggunanya harus jelas. Kemudian yang terakhir, model alat peraga. Nah, alat peraga ini apakah dibuat sendiri gitu ya? Kalau ini dibuat sendiri ya, menggunakan kardus bekas, kertas warna dan bola yang dibeli di pasar. Jadi harus detail. Untuk merancang sebuah media harus detail. Nah, ini contoh satu. Kemudian contoh yang kedua, nah ini singkat-singkat ya, waktu kita tidak banyak. Nah ini kanvas rancangan papan interaktif. Kalau tadi itu ya, sekarang kanvas rancangan papan interaktif. Nah yang pertama seperti biasa, peserta yang ditujunya siapa? Misalkan kalau ini murid kelas 1 SD ya, teman ibu di Bogor. Nah ini usianya mereka sekitar 6 tahunan, kemudian sedang belajar penjumlahan sederhana. Nah, melalui media ini berlatih menjumlahkan 2 angka kurang dari 5. Harus jelas kalian itu, misalkan menjumlahkannya, alat penjumlahan dari mana ke mana gitu. Harus jelas dulu. Kemudian yang kedua tentunya di sini dengan media ini melatih kemampuan murid dalam apa saja. Harus jelas. Yang pertama ini mengasosiasikan simbol angka dengan jumlah benda secara konkret. Jadi nyambungkan ya bahwa antara simbol angka, ada angka 3 gitu ya, dengan jumlah benda yang ada berapa, ada kancingnya 3 misalnya. Kemudian mencacah atau menghitung bilangan antara 1 sampai 9. Jadi media ini hanya digunakan untuk kelas bawah, misalkan dari 1 sampai 9. Sehingga ketika digunakan untuk kelas atas nggak bisa. Jadi seperti itu. Kemudian mengenal konsep penjumlahan. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini visualnya gimana? Nanti kalian semua harus memvisualisasikan ya. Visual papan interaktifnya seperti apa. Nah mungkin di kantor PGMI banyak ya karya kalian, boleh dipinjam juga dulu ya. Kalian pinjam dulu, tapi jangan sampai rusak. Kemarin itu sangat bermanfaat untuk akreditasi, nilai poinnya tinggi ya. Kalian bikin media-media itu nilai poinnya tinggi, bagus. Jadi visual papan interaktifnya diperlihatkan. Ini ada gambar apa saja, nah itu diperlihatkan. Kemudian yang keempat, jangan lupa petunjuk menggunakannya gimana. Misalkan ini, murid melemparkan dadu. Nah, jadi kalian harus bikin dadunya. Murid melemparkan dadu, kemudian dadunya ada berapa? Oh, ternyata dadu yang keluarnya 3. Kemudian setelah kita tahu dadu yang keluarnya 3, mengambil kancing sejumlah angka pada dadu. Jadi ngambil kancingnya berapa? 3 berarti ya. Kemudian menempelkan di pohon sebelah kiri. Nah, di sebelah mana? Sebelah kiri. Nah, itu harus jelas petunjuknya. Kemudian murid melempar dadu lagi dan menempelkan kancing di pohon sebelah kanan. Sejumlah angka yang ditunjukkan pada dadu. Nah, berikutnya murid menghitung total kancing pada kedua pohon dan menuliskan hasilnya. Nah, jadi ini bisa ya untuk permainan, bagus ya, bisa menjadi inspirasi kalian. Nah ini silahkan misalkan yang amati, tiru dan modifikasi boleh. Ini hanya contoh saja dari teman-teman yang kreatif. Nah, kemudian setelah 4 di nomor 5 bentuk interaksinya. Bentuk interaksinya gimana? Jadi murid akan melempar dadu dan menempelkan benda pada papan interaktif ini. Jadi kayak enggak ngulitin ada ukur, tapi kan ada interaksinya misalnya. Lempar, ngambil, nempel, jadi semuanya bergerak. Bagus, interaktif. Kemudian yang keenam, bahannya apa saja. Nah, harus dicantumkan kalian ya bahannya apa saja yang udah dibuat.
Ini kan kertas warna-warni, misalnya ada kancing ya, magnet ya, kancing yang langsung bisa ditempel, tapi terserah kalian lah nanti bisa dimodifikasi dengan gimana ya. Kemudian ada besi lembaran, kemudian ada lem, ada gunting, nah seperti itu. Itu baru 2 contoh yang Bu Fenty sampaikan. Yang punya Bu Fenty juga banyak, cuman kan Ibu ngajarnya PAI. Jadi mesti agak kurang nyambung, jadi belum ditampilkan di sini. Kalau mau lihat boleh, nanti di YouTube juga udah ada sebetulnya. Nah ini nanti akan dibagikan ya di grup kanvas rancangan media kalian, apa mau seperti apa dan mau bagaimana. Nah ini ada juga yang lainnya. Ini untuk kelas atas nih, yang kelas atas tadi kelas bawah semua ya contohnya. Sekarang ini yang kelas atas, misalkan kalian misalkan di SD juga ya ngajar IPA, misalnya materinya tentang sistem ekspresi pada manusia. Apa saja sistem ekspresi pada manusia? Dari mulai apa? Mulut, terus tenggorokan, terus langsung ke usus, ke lambung dulu, terus baru ke usus, terus usus ada 2 ya. Itu langsung ya. Usus apa saja? Usus besar, kemudian usus halus ya, kemudian lari kemana? Ke anus. Nah itu udah pintar-pintar berarti ya, udah siap mengajar di SD. Nah itu kompetensi profesional, materi harus sudah dikuasai semua di sini. Ulang fotosintesis nggak ulang kenenya, sistem ekspresi manusia nggak ulang kene, udah harus tersini ya. Itu namanya kompetensi profesional, materi ke-SD-an, IPA, IPS, PKN, bahasa Indonesia, semuanya sudah di sini. Nah, kemudian selanjutnya adalah, nah ya di sini yang pertama tadi materinya sistem ekspresi manusia. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua ya targetnya. Nah, targetnya murid mengetahui atau murid mengetahui mengenai arah permainan puzzle. Jadi ini dengan puzzle. Puzzle, jadi murid nanti bercerita secara runut berdasarkan hasil diskusi kelompok. Jadi ini medianya media puzzle. Nah, kemudian yang ketiga, tujuannya apa? Melalui permainan puzzle bisa menunjukkan sikap, ini juga sama dengan karakter, bisa religiusnya, tanggung jawabnya, disiplinnya, kerjasamanya, nanti bisa terlihat. Kemudian melalui permainan puzzle peserta didik dituntut untuk dapat mengidentifikasi. Kan puzzle berarti ada gambar khusus kan ya, ada gambar lambung, ada gambar tenggorokan misalnya nanti. Nah, jadi dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi sistem ekspresi dengan benar. Melalui diskusi kelompok, peserta didik membuat karya. Nah, ini membuat karya tulis tentang pentingnya menjaga kesehatan yang berkaitan dengan sistem ekspresi dengan baik. Nah, jadi untuk kelas atas ada lebihnya ya, jangan hanya puzzle gitu-gitu unggul, ada sistem laporan secara tertulis. Misalnya jadi murid tadi membuat karya tulis ya, semacam makalah lah atau laporan, pokok nama berbentuk bukan makalah tuh ya laporan gitulah, kesimpulan namanya. Nah, itu ada lebihnya. Ini untuk kelas atas. Kemudian yang keempat apa? Nah, kegiatan dalam panduan. Apa saja ketika sudah membuat puzzle nih, apa yang harus dibuat oleh neng-neng semua? Yang pertama adalah melalui permainan puzzle, peserta didik dituntut dapat mengidentifikasi tadi ya. Jadi puzzle itu nanti anak suruh identifikasi. Ini gambar apa ya? Ini gambar apa? Ini gambar apa? Misalnya. Kemudian peserta didik membuat karya tulis tentang pentingnya menjana. Jadi setelah tahu diidentifikasi ini gambar apa, terus urutannya seperti apa, kemudian peserta didik membuat karya tulisnya, kayak kesimpulannya. Kemudian membuat karya tulis terakhir, tagihannya seperti itu. Jadi ini ada lebihnya, bukan hanya main-main saja menghitungkan puzzle. Kemudian yang kelima itu asesmennya seperti apa. Nah, jadi asesmennya ya bisa berupa poster. Jadi sebelum ke puzzle tentunya harus utuh dulu ya. Bisa anak-anak bingung ujul puzzle seadanya, ada pengantar dulu, poster secara lengkap dari mulai mulut ke tenggorokan bisa ya, kayak ke lambung, itu harus ada posternya dulu. Dari poster baru digunting-gunting kan, dari poster digunting-gunting, jadi sehingga ada permainan puzzle. Kemudian
Sumatifnya apa? Nah, presentasi atau laporan. Formatif itu penilaian saat itu. Kalau sumatif setelahnya, misalnya udah selesai misalnya satu bab itu, nah baru nanti ada penilaian sumatif di akhir. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam, kalau kalian bikin media ya kayak gini, apa sih yang harus dilakukan? Yang keenam, rancangan aktivitas. Jadi peserta didik diminta untuk apa saja? Yang pertama, anak-anak lihat poster. Jadi lihat posternya atau silakan baca yang ada tentang sistem ekspresi manusianya ya, dari halaman sekian sampai sekian silakan baca. Atau ibu nih udah bikin video tentang sistem ekspresi, silahkan ditonton. Atau dari YouTube kalian menampilkan dulu. Kalau online ya, anak-anak coba perhatikan YouTube yang isinya tentang sistem ekspresi manusia, boleh dengan apa saja. Kemudian setelah itu baru diskusi tanya jawab dari hasil menyimak video atau menyimak buku atau apa. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan informasi dengan cara bermain puzzle. Nah tadi jadi baru yang ketiga, mengumpulkan informasi dengan cara bermain puzzle, didampingi oleh peserta didik yang paham ya akan materi tersebut. Jadi pas kelompoknya ada yang paham, jadi ada tutorial sebaya per kelompok. Misalkan kalau kita harus nerangin satu-satu agak susah, jadi ada tutorial sebayanya kelompok yang oh ini udah paham nih tentang sistem ekspresi, nah silakan mendampingi. Kemudian yang terakhir, menuliskan hasil menyusun puzzle sistem ekspresi pada manusia dan siap dipresentasikan. Nah, jadi setelah nonton YouTube, kemudian setelah nonton YouTube main puzzle, setelah puzzle kemudian tadi menulis hasil ya, hasil menyusun puzzle itu seperti apa. Terakhir presentasi ke kelompok lain. Yang terakhir guru memberikan penguatan tentang struktur dan fungsi sistem ekspresi pada manusia. Jadi guru nggak terlalu capek, bisa pun dari awal sampai akhir nerangkan seperti itu. Tapi ada sesi-sesi guru terakhir memberikan penguatan. Nah itu. Nah kalau kalian ini yang nanti kebagian, kalian nggak bisa nawar nanti tergantung ditempatkannya di mana. Bu, saya ditempatkannya di mana? Jangan-jangan ditempatkannya di kelas atas 456 atau kelas bawah. Makanya dari sekarang sudah mulai berkreasi ya. Kalau saya di kelas bawah, kira-kira saya mau bikin apa? Sesuaikan dengan materi tentunya di semester 1 apa. Kalian baca-baca dulu, sudah ada tinggal download ya. Buku apa? Buku revisi ke-13 edisi revisi. Tinggal lihat itu ada materi apa saja di semester 1. Semester 1 apa saja. Jadi kalian fokus ke semester 1 dulu. Buku tematiknya ya, ada materi apa saja ya. Jadi kalian pilih. Nah, terakhir, nah Bu Fenty ingin menyampaikan di sini bahwa ada 7 model media ajar inovatif. Nanti sense kalian itu kemana gitu? Saya mah Bu ahlinya di nyanyi, ya udah aja bikin media tentang hal tersebut. Tapi tentunya dengan kanvas tadi ya yang sudah saya sampaikan. Nah, yang pertama poster. Nah, ini poster juga. Walaupun poster itu dibilangnya konvensional, tetapi ini sekarang lagi booming lagi ya poster. Kayak sekarang di buku-buku kalian juga yang baru, di kurikulum baru, banyak infografis itu, poster-poster berupa infografis. Soal AKM juga ya Ibu di SMP kemarin simulasi itu ya semuanya hampir poster-poster, soal nanti poster gitu ya. Poster-poster sehingga anak harus bisa menganalisis ini isi poster apa ya. Jadi oh maksudnya apa, diagram ini maksudnya kemana dan sebagainya. Nah poster. Jadi kalian boleh nih. Pokoknya saya seneng nih ada materi apa. Kalau Bu Fenty misalkan poster haji, poster wudhu, poster apa tentang sholat, misalkan udah banyak ya bikin poster-poster kayak gitu. Nah kalian udah Canva-nya kan udah mulai itu ya, udah pada itu download aplikasi Canva. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah papan atau buku interaktif. Nah ini boleh. Bu Abimarek ada papan atau buku interaktif. Nah ini boleh ya. Jadi membuat media yang interaktif, yang ini melibatkan murid. Misalnya tadi boleh dari poster tadi ya, tapi posternya itu dirancang interaktif. Bukunya itu dirancang interaktif. Misal kayak ada lowongan untuk murid menambahkan karakter, misalkan kemudian mengisi bagian yang kosong. Jadi ada space untuk murid, misalnya kita bikin poster ada space untuk murid untuk mengekspresikan karakternya, mengekspresikan anak bisa nulis di sana, misalnya. Jadi poster unggul misalnya. Jadi ada space-space-nya. Kalau buku interaktif
kayak pernah dulu di PAI Ibu ngajar media itu ada story in house. Jadi ada story in house itu di buku teh bolak-balik gitunya. Buku teh dibuka ka dia aya pas panjang si Ganu Alit pas dibuka mah panjang gitu. Terus ada space anak untuk di sana berekspresi. Nah, itu bisa ditiru. Kemudian, apakah kalian Bu Abi mah hoyong alat peraga? Misalnya, saya ingin alat peraga. Jadi nah, kayak dulu kalian di SD ada torso ya, ada torso, misalkan bagian tubuh manusia. Nah, kalian ingin buat alat peraga. Misalkan untuk menjelaskan bangun ruang, kalian bikin apa? Segitiga, misalkan atau trapesium atau apa, misalnya. Atau torso untuk menjelaskan bagian tubuh manusia. Kalian bikin sendiri, misalkan alat peraga yang menggambar. Tetapi sebetulnya kalau torso ini memang harus bisa terpegang. Kayak ini jantung, ini mata misalnya ini seperti itu, uang kertas atau uang koin misalnya alat peraga. Kemudian Bu Abimah resepna kanu lagu, misalnya lagu juga bisa menjadi media ya, berkomunikasi dengan murid untuk menyampaikan pesan. Seperti apalagi Ibu di PAI banyak kayak untuk menerangkan rukun iman yang 6 itu kan kayak gitu. Kita itu sedang ngajarin sesuatu tapi dengan lagu. Misalnya kalian boleh Abi mah badai ngajarkan tentang ini banyak contoh-contohnya deh Ibu, misalkan ngajarin apa tetapi dengan lagu Cincang Keling misalnya, liriknya apa terserah kalian nanti. Nah, kemudian yang kelima video. Nah, ini juga sedang booming sekarang ya, Ibu juga sama. Dari Distrik itu menjadi salah satu yang bikin video pembelajaran. Misalkan kalian boleh lihat kan ya video-video Ibu misalkan seperti itu. Misalkan anak-anak misalkan hari ini materinya tentang ciri-ciri tumbuhan. Misalkan kalian tinggal bikin di videonya. Boleh anak yang jadi subjeknya, anak-anak kayak Ibu juga. Anak-anak yuk hari ini belajar toleransi, kita bikin film pendek yuk kalian misalkan jadi aktornya tentang toleransi. Nah, jadi anak-anak bisa yang jadi produsennya atau kita sebagai guru, tapi dilihat dulu apakah sekolahnya mengizinkan misi naon aya nu PPLT seueur tugas asal beki ribet bukan yang ngasih solusi. Nah, jadi hati-hati juga ya, harus dilihat dulu. Kalau kayak di Almas Duki kemarin kayak Teh Ocha, Teh Fani itu memang support dari sekolahnya support. Jadi pokoknya harus bikin lomba media kayak gini, anak-anaknya pada antusias semua karena ditopang dengan ya orang yalah menengah ke atas lah ya. Kalau di kayak di sekolah-sekolah yang lain misalnya harus tanya dulu boleh enggak misalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah permainan. Bu Abimah badai ada medianya berupa permainan, tetap melalui kanvas tadi. Media apapun kanvas tadi tetap berlaku ya. Nah, misalkan anak-anak kan senang main, misalkan permainannya dalam bentuk aktivitas seperti gelobak sodor ya, gelobak sodor, ada petak umpet, ada engklek, ada permainan kartu ya, kartu kayak monopoli. Nah, ibu kan udah bikin kayak ular tangga, bisa jadi anak-anak langsung main di banner kecil itu, anak-anak bisa langsung main. Ada ludo dan sebagainya. Atau permainan berbasis alat, seperti pakai enggrang ya, balok warna-warni atau Lego atau boneka. Yang terakhir permainan bukan terakhir dari sini ya, ada permainan digital seperti Mobile Legend. Tapi kalian mungkin belum diajarkan ya, ada Pokemon Go misalnya dan sebagainya. Yang terakhir aplikasi berbasis teknologi, misalnya kayak Quizizz. Hari ini kita coba akan bikin dari Padlet. Coba kalian support nggak dari HP? Kita coba dulu saja. Nah, mungkin hanya itu saja sekilas tentang bagaimana kita sebagai calon praktikan PPL harus terus berinovasi, baik itu dari sisi media, dari sisi model, dari sisi apapun. Nah, mudah-mudahan kalian sudah ada inspirasi dari sekarang ya. Habimah yang merupaan, tapi tentunya disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Selanjutnya silakan ada yang ditanyakan dulu sebelum kita praktek pada aplikasi Padlet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.